Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PTIKA Angkatan 2019 dari kelompok 8. Saya Nurul Iza Qurattaini dan teman saya Andi Ahlil Mawardi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem bilangan. Adapun materi pembahasan yang akan kita bahas yaitu materi sistem bilangan secara umum, sistem bilangan desimal, sistem bilangan binar, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Ahlil Mawardi. Saya Andi Ahlil Mawardi akan menjelaskan mengenai sistem bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan yang biasa dipergunakan untuk perhitungan adalah bilangan desimal atau bilangan berbasis 10. Pada penulisan bilangan desimal terdapat simbol-simbol mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sementara dalam teknik mikroprosesor ataupun teknik digital, bilangan yang dipergunakan untuk perhitungan adalah bilangan berbasis 2 atau bilangan binar. Pada bilangan binar, penulisannya hanya terdapat dua simbol, yaitu angka 0 dan angka 1. Baik yang pertama yaitu sistem bilangan desimal atau dineri, atau bisa juga disebut dengan bilangan berbasis 10. Seperti yang kita ketahui bersama, sistem bilangan desimal terdapat 10 simbol, dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Yang kedua adalah sistem bilangan binar atau bilangan berbasis 2. Sistem bilangan ini banyak dipakai untuk sinyal-sinyal elektronik dan pemrosesan data, di mana pada sistem bilangan ini hanya mengenal dua simbol yaitu angka 0 dan angka 1. Yang ketiga adalah sistem bilangan oktal atau bilangan berbasis 8. Pada sistem bilangan ini hanya terdapat 8 simbol, mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang keempat adalah sistem bilangan heksadesimal atau Z-decimal system. Sistem bilangan ini banyak dipakai pada teknik komputer. Sistem bilangan ini adalah bilangan berbasis 16, di mana simbol-simbolnya dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9 dan dilanjutkan dengan huruf yaitu A, B, C, D, E, dan F. Di mana setiap huruf memiliki nilai A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Sehingga pada sistem penulisannya dapat berupa kombinasi angka dan huruf. Selanjutnya itu ada konversi sistem basis bilangan. Yang pertama adalah konversi desimal ke sistem bilangan lain. Yang kedua, konversi bilangan lain ke bilangan desimal. Ketiga, konversi bilangan lain ke bilangan lain. Keempat, konversi bilangan desimal dan bilangan binar antara 0 dan 1. Selanjutnya ada bentuk bilangan negatif, bentuk bilangan dalam bentuk code form, metode balikan, dan ASCII code. Konversi bilangan desimal ke sistem bilangan lain. Sistem bilangan desimal dapat dirubah ke sistem bilangan lain. Ada banyak cara untuk melakukan konversi bilangan, namun yang paling sering digunakan dan mudah adalah proses sisa. Baik, contoh yang pertama yaitu konversi bilangan desimal 83 ke bilangan binar. Caranya yaitu membagi bilangan desimal dengan basis bilangan binar yaitu 2. Berikut cara pengerjaannya. Contoh yang kedua yaitu konversi bilangan desimal 1059 ke bilangan oktal. Cara konversinya sama dengan sebelumnya yaitu membagi bilangan desimal dengan basis bilangan yang akan dikonversikan yaitu 8. Berikut cara pengerjaannya. Contoh yang ketiga yaitu konversi bilangan desimal 10846 ke bilangan heksadesimal. Sama seperti cara-cara sebelumnya, yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan basis bilangan yang akan dikonversikan, yaitu 16. Berikut cara pengerjaannya. Selanjutnya yaitu baru mengkonversi angka bilangan basis lain ke bilangan desimal. Cukup dengan cara mengalihkan angka dengan basis sesuai dengan pangkat pada tempatnya masing-masing. Misalnya yang pertama itu konversi bilangan binar 101010 ke bilangan desimal dengan cara
Angka 1011010 itu kita urutkan, lalu dikalikan dengan basis 2 sesuai dengan pangkatnya, mulai dari yang paling kanan itu pangkat 0 hingga yang paling kiri itu pangkat 7. Dan kita akan menghasilkan angka 170 yang berarti angka binar 1010110 jika diubah menjadi bilangan desimal hasilnya adalah 170. Yang kedua yaitu dari bilangan oktal 4327 ke bilangan desimal. Sama seperti sebelumnya, diurutkan 4327 lalu dikalikan dengan basis 8 mulai dari pangkat 0 paling kanan hingga pangkat 3 paling kiri, dan kita akan mendapatkan hasil 2263. Jadi bilangan oktal 4327 adalah 2263 dalam bentuk desimal. Contoh yang ketiga itu konversi bilangan heksadesimal B379 ke bilangan desimal. Kita urutkan angka bilangan B379 lalu dikalikan dengan basis 16 pangkat 0 mulai dari paling kanan hingga pangkat 3 paling kiri. Dan kita akan menghasilkan angka 46025. Jadi, bilangan heksadesimal B379 jika diubah ke dalam bentuk desimal akan mendapatkan 46025. Selanjutnya yaitu konversi basis bilangan ke basis bilangan yang lain. Di sini akan dibutuhkan dua langkah. Langkah pertama yaitu mengubah basis bilangan ke bilangan desimal. Lalu yang kedua itu mengubah bilangan desimal tersebut menjadi basis bilangan yang diinginkan. Contoh yang pertama itu mengubah bilangan binar 1011101 ke bilangan heksadesimal. Langkah pertama itu dengan mengubah bilangan binar 10110 dengan cara mengalikan dengan basis 2 mulai dari pangkat 0 paling kanan hingga pangkat 5 paling kiri. Dan kita akan menghasilkan bilangan desimal yaitu 45. Yang kedua itu mengubah bilangan desimal 45 itu menjadi bilangan heksadesimal, di mana bilangan 45 tersebut dibagi dengan basis 16. Kita akan membagi terus hingga kita mendapatkan hasil terakhir 0, sehingga kita akan mendapatkan bilangan heksadesimal yaitu 2D. Jadi bilangan binar 1011101 jika diubah ke bilangan heksadesimal akan mendapatkan angka 2D. Yang kedua itu konversi bilangan heksadesimal ke bilangan binar. Bilangan heksadesimal 2FC. Kita akan kalikan dengan basis 16 pangkat 0 mulai dari paling kanan hingga pangkat 2 paling kiri, dan akan menghasilkan bilangan desimal 764. Lalu 764 tersebut bilangan desimal 764 tersebut kita bagi dengan bilangan angka basis 2, sehingga kita akan pada akhirnya akan mendapatkan hasil 0, dan hasil yang didapatkan yaitu 101111110 dalam bentuk binar. Sehingga bilangan heksadesimal 2FC jika diubah menjadi bilangan binar akan menghasilkan 1011111100. Selanjutnya itu bentuk bilangan desimal dan bilangan binar antara 0 dan 1 atau yang kita sebut dengan bilangan pecahan. Untuk menuliskan bentuk bilangan pecahan desimal, kita cukup menuliskan koma di belakang bilangan bulatnya. Setiap tempat di belakang koma mempunyai kelipatan 1/10. Misalnya 0,5371 basis 10, tempat keempat setelah koma yaitu 1 akan dikali dengan 1/10 pangkat 4 dan akan menghasilkan 0,00001. Lalu tempat ketiga setelah koma yaitu 7 akan dikalikan dengan 1/10 pangkat 3 dan akan menghasilkan 0,007. Tempat kedua setelah koma yaitu 3 akan dikalikan dengan 1/10 pangkat 2 dan akan menghasilkan 0,03. Tempat ke-1 setelah koma yaitu 5 akan dikalikan dengan 1/10 pangkat 1
dan akan menghasilkan 0,5. Tempat ke-1 sebelum koma yaitu 0 akan dikalikan dengan 10 pangkat 0 dan akan menghasilkan 0. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya, maka akan menghasilkan 0,5371. Untuk merubah bilangan desimal yang besarnya lebih kecil dari 1 ke bentuk bilangan biner, kita lakukan proses perkalian seperti ini. 0,4375 kita kalikan dengan angka basis 2 sama dengan 0, sisanya 0,8750. Kita lakukan sampai kita mendapatkan hasil 0, sehingga akan didapatkan bahwa bilangan desimal 0,4375 jika diubah ke dalam bentuk biner akan menghasilkan 0,0111. Namun, tidak semua konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner menghasilkan sisa 0. Seperti contoh tadi, untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam konversi kita batasi sampai beberapa angka di belakang koma. Semakin banyak angka di belakang koma, maka kesalahannya semakin kecil. Contohnya yaitu 0,5371 dikali dengan angka basis 2 sama dengan 1, sisanya 0,0742. Kita ulangi sampai 8 kali. Jika proses diakhiri sampai perkalian kelima, maka kesalahan yang terjadi yaitu 0,00585. Jika proses diakhiri sampai perkalian ke-8, maka kesalahannya yaitu 0,00194375. Melalui kombinasi dari bilangan positif di atas 1 dan bilangan positif di bawah 1, dapat dinyatakan bentuk bilangan positif seperti berikut, yaitu 325,4375 basis 10 akan dirubah ke bilangan biner basis 2. Yang pertama kita konversi bilangan bulatnya 325, kita bagi dengan angka basis 2 dan kita ulangi seterusnya hingga menghasilkan 0, sehingga akan didapatkan bahwa bilangan desimal 325 dalam bentuk biner itu 1010000101. Lalu kita konversikan bilangan desimalnya yang di belakang koma yaitu 0,4375 basis 10 dengan cara mengalihkan dengan angka basis 2 sama dengan 0, sisa 0,875 seterusnya hingga mendapatkan sisa 0, dan akan didapatkan bahwa angka desimal 0,4375 jika diubah menjadi biner itu 0,0111. Jadi bilangan 325,4375 basis 10 jika diubah menjadi bentuk biner akan menghasilkan 10111,0111 dan selanjutnya itu bentuk bilangan negatif. Dengan berpatok pada titik 0, bilangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Secara prinsip, tanda positif dan negatif juga berlaku pada bilangan biner. Pada mikroprosesor, jumlah bit data sudah tertentu, yaitu 8 bit, 16 bit, atau 32 bit. Kita ambil contoh famili Intel 8080/8085, famili Zilog Z80, dan famili Motorola 6809 mempunyai 8 bit data dan dalam bentuk biner dapat dituliskan sebagai berikut: 0000 0000 basis 2 sama dengan 0 basis 10 sampai 1111 basis 2 sama dengan 255 basis 10 tanpa menghiraukan tanda positif dan tanda negatif. Jika dalam 8 bit data kita menghiraukan tanda positif dan negatif, maka daerah bilangan tersebut dibagi menjadi dua bagian sehingga bilangan tersebut menjadi positif 127 dan negatif 128. Untuk daerah positif, bilangan mulai dari 0000 2 basis 2 dan 0000 0001 basis 2 sampai bilangan maksimum positif adalah 01111 basis 2. Untuk daerah negatif, bilangan dimulai dari
11111111 basis 2 untuk min 1 basis 10 sampai 10000000 basis 2 untuk negatif 128 basis 10. Tetapi range 8 bit data masih sama yaitu 255 basis 10 dari positif 127 hingga negatif 128. Berikut ini ditunjukkan susunan 8 bit data dengan menghiraukan tanda positif dan negatif. Pada susunan ini terdapat most significant bit, yaitu 2/7, hanya digunakan sebagai bit tanda. Untuk harga 0 pada bit 2/7 adalah tanda bilangan positif, sedangkan untuk harga 1 pada bit 2/7 merupakan tanda bilangan negatif. Yaitu bentuk bilangan dalam bentuk code form. Terdiri atas 3, yaitu binary code desimal, binary code oktal, dan binary code heksadesimal. Yang pertama yaitu binary code desimal, yaitu bilangan desimal pada setiap tempat dapat terdiri dari 10 bilangan yang berbeda-beda. Untuk bilangan biner, bentuk dari 10 elemen yang berbeda-beda memerlukan 4 bit. Sebuah BCD mempunyai 4 bit biner untuk tiap tempat bilangan desimal. Contohnya itu Z basis 10 sama dengan 317, di mana 317 merupakan bilangan desimal dan bilangan BCD-nya itu 0011, 0001, 0111. Dalam contoh ini, BCD terdiri dari 3 kelompok bilangan, masing-masing terdiri dari 4 bit, dan jika bilangan desimal ini dikonversi ke biner secara langsung adalah 317 basis 10 sama dengan 1001, 11, 101 basis 2, dan hanya perlu 9 bit. Untuk contoh proses baliknya yaitu bilangan BCD-nya itu 0101, 0001, 0111, 0000, di mana bentuk desimalnya itu 5170. Jadi bentuk BCD di atas yaitu Z basis 10 sama dengan 5170. Oktal, di mana bilangan oktal pada setiap tempat terdiri dari 8 bilangan yang berbeda-beda. Untuk 8 elemen yang berbeda-beda diperlukan 3 bit. Sebuah BCO mempunyai 3 bit biner untuk setiap tempat bilangan oktal. Contohnya itu Z basis 8 sama dengan 634, di mana 634 merupakan bilangan oktal, dan jika diubah menjadi bentuk BCO akan menjadi 110, 011, 100. Untuk proses sebaliknya adalah setiap 3 bit biner, 3 bit dikonversi ke dalam bilangan oktal, yaitu contohnya bentuk BCO-nya 101, 100, 000 dan 001, di mana bilangan oktalnya menjadi 5401. Jadi bentuk BCO dari bilangan Z basis 8 sama dengan 5401. Yang ketiga adalah bentuk BCH atau binary code heksadesimal. Bilangan heksadesimal dalam setiap tempatnya dapat terdiri dari 16 bilangan yang berbeda, baik angka maupun huruf. Bentuk biner untuk 16 elemen memerlukan 4 bit. Sebuah BCH mempunyai 4 bit biner untuk setiap tempat bilangan heksadesimal. Contohnya itu Z basis 16 sama dengan 31AF, di mana 31AF merupakan bilangan heksadesimal, dan jika diubah menjadi bentuk BCH akan menjadi 0011, 0001, 1010, dan 1111. Untuk proses sebaliknya, setiap 4 bit dikonversi menjadi bilangan heksadesimal. Contohnya bilangan binary code heksadesimalnya 1010, 0110, 0001, dan 1000.
menjadi bilangan heksadesimal yaitu A618. Dia dibentuk BCH. Di atas adalah bilangan Z basis 16 sama dengan A618. Selanjutnya adalah metode balikan. Metode yang kita gunakan bisa dibalik, yaitu dimulai dengan bilangan heksadesimal dirubah bentuk ke dalam BCH atau grup digit biner 44. Lalu buat grup ulang ke bentuk BCO atau grup digit biner 33 dari titik desimal untuk mengkonversikannya ke dalam bilangan oktal. Dan akhirnya bilangan oktal dapat dikonversikan ke dalam bentuk bilangan desimal dengan metode biasa, dan dengan cara ini konversi bilangan basis dapat dipermudah. Contoh yang pertama, tunjukkan bilangan heksadesimal 4B2,1A6 basis 16 ke bentuk bilangan biner oktal dan desimal yang ekuivalen. Yang pertama, lakukanlah tulis ulang bilangan 4B2,1A6 basis 16 ke dalam bentuk biner code heksadesimal. Yang kedua, grupkan ulang dalam bentuk BCO dari titik desimal. Yang ketiga, tunjukkan ekuivalen oktalnya setiap BCO. Dan yang terakhir, konversikan bilangan oktal ke ekuivalen desimal. Jika keempat langkah di atas dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan yang pertama itu 0100 1011 0010, 0001 1010 0110 basis 2. Yang kedua, 010 010 110 110 010, 110 basis 2. Yang ketiga itu 2262,0646 basis 8. Dan yang terakhir itu 1202,103 basis 10. Contoh yang kedua itu selesaikanlah bilangan heksadesimal 2E3,4D basis 16 ke dalam bentuk biner, oktal, dan desimal. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Terakhir ada ASCII Code atau American Standard Code for Information Interchange, di mana dalam bidang mikrokomputer, kode ini mempunyai arti yang sangat khusus, yaitu untuk mengkodekan karakter, baik huruf, angka, maupun tanda baca yang lain. Kode-kode ini merupakan kode standar yang dipakai dalam sebagian besar sistem mikrokomputer. Selain huruf, angka, dan tanda baca yang lain, ada 32, misal APK, NAK, dan sebagainya, merupakan kontrol untuk keperluan transportasi data. Berikut ditampilkan tabel 7 bit ASCII Code beserta beberapa penjelasan yang diperlukan. Dari tabel berikut dapat kita lihat berbagai macam kode-kode untuk huruf, angka, dan tanda baca lainnya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan ASCII Code bagi karakter N adalah 1001110 atau 4T basis 16 dengan penjelasan bahwa 100 adalah B7, B6, dan B5 yang lurus ke atas terhadap huruf N dan berharga 4, sedangkan 1110 adalah B4, B3, B2, dan B1 yang lurus ke samping kiri terhadap huruf N dan berharga E. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.